Oke, baik. Bapak Ibu, kita Izin Pak mau nanya. Masuk ke materi ketiga kita, tapi ini kita karena udah bahas, kita langsung meluncur ke review. Ya, kita langsung meluncur ke review. Review ini adalah latihan. Kelihatan Pak di situ reviewnya? Ya. Jadi kita sekali lagi karena berhubungan dengan shipper, consignee, forwarder, warehouse operator, kita sebagai warehouse operator mungkin, dan berhubungan dengan custom dan airline. Nah, kita coba review materi kita kemarin. Nah, ini outbound. Kemarin kita bicara tentang outbound, ada perhitungan berat, tapi tidak begitu detail ya. City code kemarin kita bahas. Kemudian special cargo code kemarin kita udah bahas, ada AVI, ada HUM, ada DG. Cargo rating kita udah bahas juga kemarin, ada general cargo, special cargo ya. Kemudian ULD, damage prevention, bagaimana mencegah kerusakan ULD. Kemudian inbound, tipe dari damage cargo kita bahas juga kemarin, penanganan klaimnya juga seperti apa ya. Baik, tolong disebutkan aktivitas outbound. Kira-kira apa aktivitas outbound, Bapak, Ibu? Kira-kira? Satu apa? Acceptance ya. Acceptance. Jadi acceptance. Nah, ini tulisannya jadi agak antik. Kedua apa, Pak? Storage. Storage ya, oke, good. Storage penyimpanan. Kemudian yang ketiga? Ketiga ngapain? Dimulai dengan huruf B. Bongkar muat, build up. Bahasa Inggrisnya? Build up. Build up, menyusun ya. Build up. Jadi acceptance, storage, build up ya. Ini untuk di ekspor. Nanti kalau diimport ya tinggal dibalik. Nah, apa tujuan daripada kita menerima ya? Maka ada 3 sumber regulasi. Ada 3 sumber regulasi apa aja? Aturan yang mengatur supaya cargo ready for carriage. Yang kita gunakan sekarang ini IATA kan? Ya, IATA apa Pak? Yang kita gunakan Pak? Yang saya kasih soft copy-nya tuh IATA TACT. TACT rule. TACT rule ya, TACT rule. TACT itu singkatan kepanjangannya aja The Air Cargo Tariff. Rule. Ya. Ini rule. Kemudian nanti ada juga Airport Handling Manual. Tapi ini jarang kita gunakan, nih besar bukunya ya. Kemudian ada lagi IGOM. Ini IGOM ini untuk Ground Operation Manual. Ya, IGOM. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa nih? During cargo acceptance, kira-kira 4 aktivitas pada saat menerima ngapain Pak kita? Pertama-tama apa? Ketika barang diterima diapain? Documentation. Kok masalah sudah gitu? Nah, nggak apa-apa sih. Penimbangan. Nah, betul. Weighing ya. Menimbang. Habis ditimbang diapain Pak? Administration. Ya, nah, selain ditimbang, apa yang untuk mengimbangi penimbangan itu kita mau mengukur kan? Measuring Pak. Measuring ya, volumenya diukur ya. Untuk mendapatkan volume weight kan. Jadi perlu yang namanya measuring. Mengukur ya. Sudah itu apa lagi Pak? Sebetulnya setelah mengukur, menimbang, apa lagi? Sebetulnya ada pertamanya itu dilakukan apa? X-ray ya? Ya. Ini kan di X-ray ya.
Nanti buat security-nya kan, perlu di X-ray juga. Kemudian ada physical check juga. Physical check ini cek kondisinya, barangnya apakah kondisinya baik-baik aja, apa ada kerusakan gitu kan. Ya, bisa aja habis ditimbang jatuh. Cek lagi gitu ya. Atau sebelum ditimbang diperiksa physical check. Ini perlu ya. Jadi menimbang, mengukur, meng-X-ray, physical check ini biasanya termasuk juga cek dokumen. Tadi betul Mbaknya, cek dokumen. Dokumen cek. Dokumen cek. Itu perlu dilakukan. Ya kalau nggak ada dokumennya nggak bisa masuk ya. Nah ini mungkin salah satunya nih X-ray sama physical check dijadiin satu juga nggak apa-apa. Biasanya kalau nggak bisa di X-ray di physical check. Gitu maksudnya ya. Di copy Bapak Ibu, kita lanjut. Lanjut, Pak. Dalam penghitungan chargeable weight ya, itu manfaatnya gunanya untuk apa gitu ya? Untuk nanti kita memasukkan ke dalam airway bill ya. Ini ada applicable rate dan charge nanti kita gunakan. Termasuk nanti dalam pernyataan declare value for carrier untuk valuable itu gross weight sangat diperlukan ya. Tapi chargeable weight ini nanti untuk perbandingan dari gross weight sama volume weight ya. Karena ini alasannya jumlah yang akan dimuat dalam pesawat dibatasi oleh berat dan volume. Nah, seperti contoh ini, gross weight-nya 3889. Volume weight-nya setelah diukur, dibagi, hasilnya 1 ton 43,5. Maka nanti dia yang digunakan chargeable weight ini sebagai chargeable weight-nya yang lebih besar bandingkan sama ini ya. Nah, kita latihan di sini ya. Nah, kargo yang berat itu kita sebut sebagai heavy cargo atau density cargo ya. High density cargo itu adalah heavy cargo ya. Kemudian lari ininya. Sedangkan yang low density cargo atau light cargo ini yang volume. Yang ringan tapi dia volumenya besar ya. Nah, sehingga chargeable weight itu ya bisa juga dia actual weight atau volumetric weight ya, tetapi dibandingkanlah mana yang terberat di antara mereka. Di antara dua ini mana yang terberat. Nah, kalau kemudian volumetric ini pembaginya adalah 6.000. Kalau dia kilogram. Tapi kalau dia inch pembaginya 366 ya, itu satuannya. Jadi kalau pakai inch 366, kalau pakai kalau pakai kilogram kalau pakai pound itu 366, kalau pakai kilogram 6.000. Ini tadi udah. Nah, ini cara menghitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. P kali L kali T. Kemudian dibagi 6.000 ya. Nah ini. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ini. Kemudian nanti dibagi dengan 6.000. Hasilnya sekian ya. Dibulatkan 318,5 kilo. Nah, chargeable weight untuk shipment ini bisa jadi kalau bentuknya berbeda, rumusnya sedikit berbeda. Misalnya kalau drum, berarti rumusnya ini apa kalau drum? Ini apa nih? Jari-jari ya? Diameter apa? Jari-jari nih? Diameter kali diameter? Diameter, Pak. Ya, diameter kali diameter kali tinggi. Ya. Nah, tapi kalau yang kotak ini ya udah panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau dia drum ya itu diameter kali diameter kali
tingginya ya. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan berapa ya. Nah, jadi di total, misalnya ada 2 barang, kemudian dia bersama-sama. Nah, nanti digabungin antara yang drum tadi sama yang kotak. Nah, ini hasil total volumenya sekian. Kemudian dibagi 6.000 ya. Bagi 6.000, maka volume weight-nya ini. Ya, kalau gross weight-nya 90, volume weight-nya 102, berarti yang digunakan sebagai chargeable weight adalah volume weight ini. Ya, nah tuh volume weight-nya 102,5. Kemudian pembulatan ya. 100,4 ini dibulatkan jadi berapa? 100,5. Ya, 100,5. 1017 dibulatkan jadi 102. 102 naik dia ya. Kemudian 97,57 jadi 98. 98. Betul. Wah, mantap. Nah, betul. Kemudian 370 box. Kita hitung nih sekarang. Ini latihannya. Berapa ya? Kalau grossnya 800, maka ronda volume weight-nya berapa? Volume weight-nya berapa jadinya? Jadi 37 kali 22 kali 16 kali jumlahnya dulu ya. Jadi rumusnya itu nanti Bapak Ibu harus kalikan itu 37 kali 22 kali 16 kali 370 ya. Itu sama dengan sekian dibagi 6.000. Jadi totalnya 803,14 ya. Iya, Pak. 803,14 dibulatin 803,5, betul? Iya, Pak. 803,5. Nah, jadi yang digunakan sebagai chargeable weight berapa? Ini kan 803,5 ini yang dijadikan. Yang drum diameter 25, tinggi 38. Jadi rumusnya berapa itu? Jadinya 25 kali 25 kali 38 kali 40 drum ya. Bagi 6.000. 158,33, betul? Iya, Pak. 158 dibulatin jadi 5 ya? 5. Jadi yang jadi chargeable weight-nya mana? 18,5 atau 159. 159. 159. Karton 18 kali 36 kali 28 kali 6 karton bagi 6.000 berapa? 18,14 jadi 18,5. Betul? Iya. 18,5 dibandingkan 20, mana yang jadi chargeable weight-nya? 20. 20. Nah, ini nih, ini jumlah nih ya. Di jumlah drum nanti sama kerat sama box. Berapa itu? 38 kali 38 kali 42 kali 4 bagi 6.000 40,5 ya? 40,4 ya, jadi 40,5 ya. Ini 40,5. Terus keratnya 251 kali 118 kali 84 kali 1. Nah, kalau kali 1 sih sebetulnya nggak usah dikali ya. Nggak apa-apa, bagi 6.000. 414,6 jadi 415 ya. Betul? Betul, Pak. 415. Terakhir, box 43
kali 26 kali 39 kali 7 50. bagi 6.000. 50,8 jadi 51. 51 ya? 51. Nah, ini di total berapa nih semua? 40,5 tambah 415 tambah 51 506 ya? 0,5. Ini 506,5. Kalau yang itu berapa? Grossnya ditambah berapa tuh? 40 tambah 480 tambah 28 548. 548. Ini 548. Itu 506. Jadi yang jadi chargeable weight yang mana? 548. 548. Pak Wi izin bertanya. Ya, gimana? Pak Wi, untuk yang volume tabung itu kalau misalkan gram, itu tuh menggunakan P kali L kali T atau menggunakan rumus volume tabung yang PR kuadrat kali T ya Pak? Oh, pokoknya dia diameter kali diameter. Kali tinggi ya. Diameternya ini. Jadi 38 kali 38 kali 42. Kan dia Berarti bukan menggunakan rumusan volume tabung ya kalau gitu. Rumusnya sama nggak? Kalau rumusnya sama nggak Pak? Beda. Ya beda. Bukannya tinggal asal hasilnya sama nggak apa-apa. Beda. Kalau hasil rumusnya boleh beda, tapi kalau hasilnya sama nggak apa-apa. Ya. Enggak sih Pak, dari rumusnya ada beda sih Pak. Nah, jadi beda ya. Ini diameter kali diameter kali tinggi. Kliennya 100 Makasih Pak. Ya, ini ya. Nah, sekarang ada lagi nih. Kita hitung lagi ya, biar pinter. 28 kali 20 kali 20 berapa? 28 kali 20 kali 20 kali 8. Bagi 6.000. 14,9 15 ya jadinya. Betul? Betul Pak, 15. 15 kilo. Enteng ya volumenya. Terus itu 102 kali 102 kali 120 kali 6 1248,48 1248,5 ya jadinya ya. 1248,5. 45 kali 38 kali 38 kali 7 bagi 6.000. 75,876 ya. Ini 76. Nah, ini berapa nih? 60 kali 60 kali 120 kali 9. 68 ya. Ini 68. Betul 68 ya? 68. Yang ini berapa? 180 kali 120 kali 80 kali 1 288 ya. 288. Kemudian yang ini 68 kali 50 kali 35 kali 12 bagi 6.000. 238. 38. Di total berapa nih? 648 238 tambah 648 tambah 288 tambah 238 1174 ya. Ini 1174. Sedangkan yang itu berapa tuh? Yang 380 tambah 216 tambah 148 744. Ini totalnya 744
Berarti ini yang dipakai yang ini ya, 1174 ya. Ya, Pak. 1174. Nah, yang di atas ini yang 76. Ini 1250 ya berarti ya. Kemudian ini yang 240. Ya. Mudah ya. Banding-bandingin mana yang gede dipakai sebagai chargeable weight. Oke, lanjut. Bisa ya? Pak, izin. Kalau Untuk pembaginya tadi 6.000 Pak ya? Iya, Itu memang baginya 6.000. standarnya Pak ya? Udah ada hitungan dari penelitiannya gitu Pak? Ya, itu udah rumus dari ilmuwannya dibagi 6.000 Pak. Jangan dirubah lagi, nanti salah hitung Pak. Itu kalau sentimeter. Tapi kalau nanti inch, itu dibaginya 366 Pak. 366 66. inci Pak ya? Kalau inci, satuan ukuran panjangnya nanti berarti dibaginya 366. Kalau sentimeter 6.000. Standarnya di itu Pak ya, internasional Pak ya? Internasional, IATA dan internasional. Gitu ya Pak ya? Siap. Nah, ini ada pertanyaan. The forward hold itu berarti yang di depan ini ya. Forward hold yang ini. And after hold yang belakang. Untuk pesawat itu posisi ada di mana? Ada di atas apa di bawah? Nah, di sini jawabannya lower deck ya. Posisi ada di bawah. Lalu di atas ini namanya apa? Kalau di atas ini, kalau pesawat kargo namanya apa? Apakah namanya juga forward hold sama after hold? Apa namanya kalau pesawat kargo di atas ini? Ini namanya apa Pak? Kalau di atas? Apa namanya? Ini namanya main deck. Main deck. Deck utama. Kalau main deck itu nyambung, nggak ada pembatasnya. Tapi kalau forward hold sama after hold itu ada pembatasnya di sini Pak. Ada apa namanya? Dindingnya. Jadi kalau di bawah itu di lower deck itu ada pembatasnya Pak. Tapi kalau di ini upper deck itu nggak ada pembatas, namanya upper deck atau main deck. Nah itu dia tidak mengenal forward hold sama cargo hold tidak mengenal forward hold sama after hold. Dia bilangnya main deck atau upper deck. Begitu ya Pak ya. Jadi lempeng itu kalau di atas. Di copy Pak ini? Bapak Ibu? Oke ya? Siapa? Nah, kemudian ini yang kemarin kita jelaskan yang kontur-kontur daripada ULD ya. Ada A, ada D, segala macam nih. Nah, sekarang ada payload. Perhitungan payload ini biasanya kerjanya load sitter. Ini kalau orang di terminal dia mau menyerahkan laporan angkutannya, dia harus tahu hitungan ini. Katanya kalau take off weight-nya Boeing itu 340 ton 290 kg. Dry operating-nya 163 ton 303 sekian. Take off fuel-nya 95 ton sekian. Lalu payload-nya berapa gitu kan? Nah, payload itu rumusnya di sini. Payload adalah dry operating weight ditambah dengan take off fuel. Ya. Payloadnya jadi ini dikurang ya. Antara take off weight dikurangi dengan 258. Jadi payload ini adalah rumusnya take off weight ya, yang ini 340 dikurangi hasil penjumlahan dry operating sama 9581. Sebentar ya. Sebentar, Pak. Ya, Satria kenapa? Ya. Ya, gimana Satria? Nggak ada, kita libur ya. Libur ya. Yo. 81670 ya, ini hasilnya ya. Di copy Bapak, Ibu. Dan Pak, itu satuannya apa ya Pak? Ini kilogram. Kilogram, siap.
Nah, rumusnya aja yang dipegang nih. Jadi payload itu rumusnya adalah take off weight dikurangi dengan ini. Hasil penjumlahan dry operating weight ini yang berapa nih? 163 ditambah dengan ini ya. Hasilnya ini payload. Ya. Nah, ini udah. Nah, ini take off weight. Kalau take off weight-nya sama dengan dry operating weight plus take off fuel plus payload. Nah, dibalik payload-nya sama dengan nih take off weight kurangi ini rumusnya ada di bawah nih. Kalau dibolak-balik juga gini, kalau take off weight ini rumusnya ini. Ya. Nah, Pak izin nanya Pak, dry operating weight itu untuk berbeda ya dengan MTU ya Pak? apa itu? Atau yang dry operating weight ini Pak, penjelasannya seperti apa Pak? Dry operating weight itu kalau kalau dia kosong, pesawat itu kosong, beratnya berapa gitu ya? Dry operating weight itu pesawat itu kosong, beratnya berapa? Ya, jadi nggak ada ininya, nggak ada nggak ada angkutannya, masih kosongan. Itu pesawat kosongan berapa berat pesawat itu? Itu namanya dry operating weight. Ya. Kalau take off itu berarti take off jumlah itu udah ditambah bahan bakar. Bahan bakarnya 95 ton. Nah, jadi supaya pesawat itu bisa terbang harus dikasih bahan bakar. Dia butuh sekitar 95 ton untuk bisa naik ke atas. Nah, jadi nanti itu supaya bisa take off, ya. Sorry. Kalau payload itu adalah total dari pengurangan take off sama si dry operating weight ditambah dengan take off fuel ya. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk bisa take off itu sebetulnya harus dipertimbangkan 3 ini tadi ya. Dry operating weight tambah take off fuel tambah payload. Payload ini adalah total muatan yang bisa diangkut. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak ngitung ini, nggak punya rumus ini, nanti kita kita nggak tahu ini kapasitas kargonya bisa berapa maksimum. Nah, kita main angkut aja, tahu-tahu dia nggak bisa take off. Kalau kita misalnya payloadnya bikin 90 ton, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa take off. izin berarti take off weight ini sama dengan MTU ya Pak ya? Apa itu MTU? Maksimum ya, take off weight atau berbeda? Maksimum nanti ada lagi hitungannya ya. MTOW itu ada lagi. Itu kalau Bapak belajar load sheet nanti ada ini. Saya juga ngajar load sheet, cuma kita di sini saya masih buka lagi tuh catatan saya MTOW apa ya, maximum take off weight. Ya ini sejenis itu juga, masih saudaranya MTOW itu. Ya. Nah, yang jelas rumusnya take off weight-nya begini ya. Nah, jadi kita bisa tahu dengan ini berapa sih jadinya yang bisa kita muat? Oh, totalnya sekian karena kita udah dikasih karena take off weight-nya sekian. Kita tahu oh selisihnya sekian yang kita bisa muat. Begitu. Ini pentingnya kita untuk tahu berapa kargo yang kita bisa angkut. Kalau kita nggak tahu rumus ini, kita main siap-siapin aja, tahu-tahu 90 ton nggak bisa naik. Berapa? Nggak bisa naik. 90 ton ya, kita udah siapin 90 ton. Tahu-tahu cuma bisa 81 ton. Nggak bisa naik itu yang 9 tonnya. Dimarahin sama yang katanya bisa naik. Tahu-tahu nggak bisa naik. Ini karena kita nggak bisa ngitung ini. Begitu. Siapa? Ya Pak. Gitu ya. Ya Pak. Nah, ini kemudian, nah ini adalah untuk menghitung yang kemarin. Limitation yang heavy cargo itu, yang supaya dia beban di bawahnya nggak terlalu berat. Gitu ya. Maka di sini ada box katanya dengan berat 980 kilo. Ya. Tekanan yang akan
melebar di lantai pesawat itu ketika sisi C-nya ini ada di bawah, berapa pressure-nya gitu ya. Nah, di sini disebutkan jawabannya ini 653. Dari mana 653? Oh, 653 itu dari sini. Sisi C ini katanya kan, kalau dilihat sisi C ini, nah ini dihitung dulu Pak. Solusinya katanya sisi A dulu dihitung, 2 kali 1,5. 1,5 dari mana? Ini 2 kali 1,5 di sini ya. Nah, ini 3 meter persegi, kemudian sisi B 2, ini kali 1,5, 1,5-nya di sini 3 meter persegi, kemudian kalau C juga sama, tinggal 1 kali 1,5 atau 1,5 kali 1, ini 1,5. Nah, greatest area side A dan B with 3 meter square, jadi paling gede 3 meter ya. Nah, kalau beratnya 980, itu ini 980 beratnya, maka rumusnya 980 dibagi dengan 1,5 yang sisi C ini, maka hasilnya 653,33 dibulat ke bawah menjadi 653. Makanya jawabannya 653. Jadi ini adalah cara menghitung besar tekanan yang bisa berat tekanan yang terjadi pada sisi C itu. Rumusnya adalah berat dibagi dengan dimensi panjang kali lebar daripada sisi yang dimaksud. Di copy Bapak Ibu. Jadi yang kita hitung yang ini, yang sisi C ini aja. Nah, ngapain tadi saya ngitung yang ini? Kalau yang dihitung cuma yang ini aja yang diperluin ya. Ngapain dihitung yang ini ya? Mestinya nggak usah dihitung ya. Orang yang diperlukan cuma ini doang kan. Ya ini cuma buat pengetahuan aja. Oh ya itu yang lain temennya 3. Yang ini 1,5. Yang kita pakai cuma C-nya aja. Kalau misalnya kita mau hitung sisi A-nya berarti yang sisi A-nya, slide A-nya. Nah, jadi kalau pertanyaannya slide A berapa? Ya berarti 980 bagi 3. Ya kan? Gitu. Ya gitu kan? Nah jadi itu ceritanya ya. Oke? Oke, ini lanjut ya. Izin konfirmasi Pak Win. Ya. Izin tanya, untuk di side A itu bukannya panjang kali tinggi ya Pak? Bukannya 2 kali 1 tah? Atau gimana Pak? Kalau untuk luas di sisi A. 2 kali 1 kali 1,5. Mestinya panjang lebar kali tinggi ya. Kalau kita lihat, tapi kita pakai yang terbesarnya nih. 2 kali 1,5. Oh, yang terbesar. Oh, gitu. Berarti bukan yang di sisi A-nya itu bukan ya, Pak? Berarti jadi, bukan panjang kali tinggi, bukan ya? Bukan. Jadi kita ambil yang terbesarnya aja. Jadi kemungkinan terbesarnya kita ambil. Kalau kita ambil kemungkinan yang terkecilnya kan takutnya nanti tapi itu kan penampangnya kan kalau dibalik kan ini kan panjang bukan panjang kali lebar. Jadi kalau dia itu tetap bebannya yang 1,5 ini ya. Jadi acuan gitu ya. Patokannya bukan satu ya. Nah, jadi tetap kita pakai yang gede. Gitu ya. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Nah, pertanyaan, loh, kenapa Pak yang satu ini tadi kenapa nggak dikali 2? Lain ini sisinya di sini, yang 2 di sini ya. Ini kan sisinya di sini yang 1. Nggak ada kaitan dengan 2. Ini 2 kan panjangnya di sini nih. Panjangnya di sini 1 ya. Ya, jadi ini lain sendiri A sama B ya. Memang dia 2 di sini. Kalau yang ini 1 sendiri dia. Yang pendeknya di sini ya. Itu. Nah, kita langsung ke, nah ini kemarin dibicarakan, neutral airway wheel gimana ya? Nah, ini yang proses dokumentasi juga. Ini nggak dibicarakan nih. 3 letter code ini juga kemarin udah dibahas ya. Singapura apa. Nanti itu juga keluar ya. Nah, ini contohnya. Bangkok ini berarti untuk apa nih kotanya? Bangkok ya? BKK Bangkok. Bangkok. Kalau TO? Tokyo. Manila.
Manila, Hong Kong. Hong Kong. Seoul apa? Sel itu Incheon, Pak. Seoul. Oh, Sel. Seoul atau Incheon, oke. Kalau Incheon kalau nggak salah INC ya. Nah, Los Ya, Angeles apa? Letter code-nya? Kalau L LAX. LAX ya. LAX ya. Saigon, like. Saigon, S SGM. SGN. Ya. Mumbai itu bom, Pak. Bom ya. Ada yang bilang MUM, ada yang bilang bom. Nggak tahu yang sekarang pakai bom apa. Batam apa? BTH. BTH. London. LHR. Ada kalau LHR itu bandaranya Pak. Kalau kotanya tetap Lon. Lon. Kalau Lon. bandaranya Heathrow LHR. Nah ini AFI ini untuk apa? Nama Live animal. Live animal. Mal. Live animal. Per Disable. perishable. Perishable. Digi English good. dangerous good. Remain. Human remain. Hair Heavy cargo. heavy cargo. Cargo. Out Proses. out size ya. Ini ukurannya. Outside. Outsize. Out size itu ukurannya aneh, nggak simetris Pak, nggak beraturan. Oh. Ada menceng ke sana, panjang ke sini, nggak karu-karuan lah, nggak simetris. Diplomatic mail singkatannya apa? DIP, gitu aja Pak. Ambil depannya aja. Dip. Dry S apa? Kalau dry S ini belakangnya doang, ice. Kalau ini belakangnya malah, bukan depannya. Pharmaceutical apa? Pil. Ada yang bilang pil ya, atau pharma. Ada yang bilang par atau ya, yang benar pil ini kalau yang di ayata. Valuable cargo? Nah, ini gampang, val. Vulnerable cargo? Pun. Pun. Wet cargo? Wet doang Pak, ya. Nah gitu Pak. Rata-rata tiga digit, kecuali digi yang 2 digit, ya. Karena anaknya digi banyak itu, jadi dia cukup 2 digit aja. Nah ini kemarin membaca apa ini kode kontainer, misalnya A ini apa? A ini menunjukkan daripada certified container ya. Kalau D apa? Jadi depannya bisa D, bisa P. Ini huruf depannya dari identitas kontainer ini bisa A, bisa D, bisa P. Kalau P palet, ya. Ini ULD ya. Kalau R itu berarti yang pendingin. Kalau U itu berarti kontainernya bentuknya iglo. Kalau H ini berarti kandang kuda. Kalau V berarti dia untuk ngangkut mobil, rak apa namanya, mobil. Kemudian yang tengahnya ini berhubungan dengan dimensinya. Kalau K itu apa? Oh, K dimensinya sekian. Kalau L sekian, Q sekian. Ini berhubungan dengan dimensi bawahnya, penampang bawah daripada palet atau kontainer itu. Sedangkan kalau yang E ini menunjukkan compatibility dia untuk seri pesawat apa. Yang kita harus awasi kalau dia J sama U, ini nggak cocok untuk 747 sama Airbus, nggak cocok. Tapi kalau Boeing 747 dia boleh nih, J sama U belakangnya ya. Nah kalau ini semua pesawat masuk ya. Kemudian ada nomor seri nomornya, kemudian penerbangannya nih. 2 letter code penerbangannya di belakang ini. Nah kemudian ini mungkin konturnya nih ya. Ini yang menunjukkan konturnya nih, yang di mana? Di tengah di tengah ini kayaknya yang menunjukkan konturnya juga nih. Kontur A, kontur M. Ini juga yang menunjukkan kontur juga nih mungkin. Nah, AKE tadi kalau diartikan apa?
AKE tadi kalau kita bilang A itu berarti certified container kan? Benar. Certified container, K-nya itu berarti dengan dimensi berapa kalau K itu? 60,4 kali 61. K 60,4 kali 61,5. 60,4 kali 61,5. Kemudian E-nya itu compatible all series aircraft, compatible. Jadi bisa dinaikin ke semua jenis pesawat. Kalau E ini. Kalau P berarti apa ini? Certified pallet. Certified pallet, M-nya apa? M itu ukurannya apa tadi? M 125. M 96 kali 125 in. 96 kali 125 in. Itu untuk ya semua pesawat Mas ya. All series aircraft bisa masuk. R apa? Refrigerated. Nih. Container. Refrigerated container. Jadi kontainernya dia punya pendingin Pak. Punya ya ada pendinginnya ini buat apa namanya? Perishable atau pharma. K itu berarti dimensinya sama dengan ini. 60, berapa tadi? Sama dengan AKE. 60,4 kali 615, in. 60,4 kali 61,5 in. Kemudian all series aircraft ini bisa masuk. Kalau P tadi certified pallet, satunya berarti ukurannya 88 kali 125 in. Ini kecil nih paletnya. 88 kali 125 in penampangnya. Kemudian all aircraft series bisa dinaikin. Itulah cara membaca kontainer Pak. Palet dan kontainer atau ULD. Jadi ada cara membacanya juga. Nah ini. Pak izin. Ya. Kalau melihatnya tadi all series itu bagaimana Pak kodenya itu melihatnya itu Pak? All series Kan itu tadi ada pernah saya jelaskan kalau nggak salah di hari apa itu? Hari pertama malah. oh ada kode-kodenya yang untuk all series ya Pak ya? All series itu kecuali J sama U Pak. Kalau di sininya J yang di apa kode ketiga ini J sama U, hati-hati Pak. Kalau J sama U itu nggak bisa all series, hanya 747 aja Pak. Kalau selain huruf itu semua all series aircraft bisa naik. Apa maksudnya? 747, 747, Airbus bisa masuk. Yang wide body ya, tentu saja yang wide body. Wide body itu yang bisa ngangkut ULD Pak. Kalau ya narrow body ya nggak bisa masuk Pak. Gitu. Maksudnya all series wide body aircraft, jelasnya begitu. Kalau narrow body ya nggak bisa masuk kontainer Pak ya, sama palet ya. Gitu. Di copy Pak. Ya Pak, terima kasih. Yang Pak. Bapak coba perhatikan yang J sama U aja buntutnya. Ini yang dua doang ini. Udah yang lainnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau di sini semua nggak ada J sama U ya udah semua pesawat boleh naik dia. Gitu. Ya Pak. Nah kemudian apa nih? Action untuk mencegah kerusakan ULD diapain? Ya ditutup pintunya ya. Close the door. Oh, close the door itu anunya si Deddy Corbuzier tuh. 3, 2, 1, apa 1, 2, 3, close the door ya. Ya supaya kenapa? Biar nggak kena angin gitu. Kemudian jangan apa namanya? Gunakan dolly, using dolly, apa? Dolly itu untuk pada saat dia ditarik menggunakan dolly. Ya. Dolly itu yang ada rodanya. Jadi jangan diseret di lantai gitu kan. Kemudian jangan ditumpuk. Do not stack. Untuk kontainer ya. Kalau palet boleh di stack Pak. Kalau kontainer jangan ditumpuk, rusak. Terus apa lagi? Lock. Lock when dikunci ketika ditaruh di apa namanya di mana when put on dolly ya, put in dolly, apa ditempatkan di dolly atau ditempatkan di raknya dia. Kalau Bapak punya rak khusus kontainer atau palet
itu di lock Pak. Kalau enggak nanti dia keluar bisa mencederai orang di sekitarnya, jatuh gitu ya, atau dia ya dia bisa kemana-mana. Jadi di lock, ada apa namanya locknya. Jadi selain pintunya di lock juga di mana pada saat di dolly, di lock juga pada saat di ini, jangan ditumpuk kalau kontainer, dan jangan harus gunakan dolly pada saat dia ditarik. Jadi begitu Pak. Di copy ini ada yang bertanya nih, 4 action ini. Ini umum ya. 1, 2, 3. Nah, kalau 25 derajat, kita menggunakan gudang apa, Pak? Kalau di atas 25 derajat, sorry. Kalau di atas 25 derajat, gudang apa, Pak? Istilahnya di sana. Gudang normal, kan? Suhu normal, kan? Nah, itu namanya, tipe storage-nya namanya ambient. Ambient storage. Ambient itu suhu normal, Pak. Ambient, tulisannya gini. Ambient. Bukan ambient, Pak, ya. Kalau ambient, wasir, Pak. Ini ambient. Nah, kalau AC room berapa, Pak? 17 sampai berapa derajat? 25. Bapak, kalau nyeting AC di rumah berapa? 17 sudah dingin, kan? Nah, suhunya sejuk nih, 17 sampai 25 derajat. Kalau 2 derajat sampai 8 derajat, ini cool room. Cool room. Nah, kalau refrigerated room, minus 2 derajat. Atau di bawah 2 derajat juga boleh. Itu refrigerated room yang seperti kulkas. Tapi ini buat freezer, ya. Ini juga sering disebut sebagai freezer. Untuk frozen good. Nah, boleh tuh. Di copy, Pak, ini jenis-jenis ruangan untuk temperatur. Nama-namanya. Ini ambient room, AC room, cool room, refrigerated room. Di copy, Pak? Pak. Lanjut. Nah, apa aktivitas import? Ini lawannya ekspor tadi. Pertama apa? Kalau diimport Bapak ngapain? Pertamanya? Barang datang diapain? Dari Unloading, Pak. Unloading atau breakdown, ya? Dibongkar dong, ya? Dibongkar. Ini lawannya build up, Pak. Kalau build up disusung, ini dibongkar. Breakdown atau orang kadang bilang ini dismantling. Dismantling itu ya sama saudaranya pemungkaran. Atau unloading, boleh aja ya. Istilahnya macam-macam, bisa dismantling, bisa breakdown, kemudian storage. Ya kan, habis dibongkar disimpan lagi kan? Sama. Kemudian ini delivery, terakhir dikirim. Nah, kalau disimpan terus gak jadi duit, Pak. Ya kan? Harus dikeluarin. Kirim ke bawah. Kemudian yang sama dengan aktivitas outbound apa? Yang mana? Tadi outbound ada yang sama nggak dengan inbound ini? Mana? Ada, Pak. Yang mana? Breakdown sama storage. Storage. Breakdown beda, Pak. Kalau di export cuma build up dan breakdown. Masa kalau export di breakdown? Breakdown itu cuma ada di import. Tapi sebetulnya juga ada di depan sekali ya. Tapi maksudnya ini yang 3 utamanya di gudangnya. Nah, yang sama yang ini, Pak. Yang nomor 2, Pak. Storage. Sama-sama. Outbound sama inbound ada storage-nya. Tetapi bisa. Sama unloading tadi apa, Pak? Ini. Breakdown ini. Ini juga dibilang istilahnya unloading. Unloading atau? Dismantling. Atau breakdown. Ini sama. Ini 3 istilah yang hampir mirip-mirip sama kerjaannya. Tapi biasanya, ya unloading itu biasanya dari kontainer. Breakdown, ya sama dari kontainer juga. Dismantling, ya iya sama. Tapi dismantling itu keluarin dari palet juga sama. Sama aja. Cuma beda kata-kata aja. Agak creamy, tapi ya tahu. Sisi masuk ke dalam, apa kerusakannya? Kalau ada yang ringsek masuk ke dalam, bahasa Inggrisnya apa?
Penyok bahasa Inggrisnya apa? Dented. Penyok, dented. Penyok. Kalau torn ini bahasa Indonesianya apa, Pak? Torn? Robek, bolong. Sundel bolong itu torn itu, Pak. Kargo hilang, termasuk kemasannya, hilang semua, apa namanya? Apa namanya, Pak? Missing in action. Missing in action, missing doang. Lost juga bisa lost, bisa missing. Hilang semua, missing ya. Wet cargo apa? Kargonya apa, Wet? Bahasa Indonesia apa, Wet? Basah. Karena apa basah? Ada bocor. Basah. Itu ada lagunya tuh ya. Kargo hilang, isinya sebagian, apa itu namanya? Cuma separuh, dicolong. Apa bahasa? Pilferage, Pak. Jangan pilkada nih, pilferage. Pilferage tulisannya pilferage. Pilferage ya. Itu hilang sebagian. Nah, ini istilah-istilah kejadian-kejadian yang sering terjadi, irregularity yang umum terjadi di pergudangan, Bapak Ibu. Di copy, Bapak Ibu? Copy ya? Oke, Pak. Nah, inilah daftar pustaka yang kita gunakan. IATA DGR, IATA LAR, sebetulnya saya materinya ambil dari situ, PCR, WLD, termasuk dari DSCT Rule, ini Airport Handling Manual, IGOM itu, IATA Ground Operation Manual, dan Standard Ground Handling Agreement. Ini materi yang saya ambil dari sini. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak?